Salam kompeten, Sobat Milenial. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2021 entry jurnal UD Buana. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, terlebih dahulu harus kita pahami apa saja yang menjadi komponen dan indikator atau kriteria penilaian dalam uji kompetensi. Karena nilai dari uji kompetensi ini bukan hanya diambil dari hasil yang saudara kerjakan, tetapi ada 3 komponen yang dilakukan penilaian. Yang pertama yaitu persiapan, di mana bobotnya adalah 10%. Kemudian yang kedua pelaksanaan, di mana bobotnya adalah 50%. Dan yang ketiga hasil, di mana bobotnya adalah 40%. Dan masing-masing dari komponen ini memiliki indikator atau kriteria yang harus saudara kerjakan agar memperoleh nilai yang maksimal. Dan untuk pembahasan lengkap tentang komponen dan indikator atau kriteria penilaian ini, silahkan saudara lihat dalam video saya sebelumnya tentang komponen dan indikator kriteria penilaian UKK. Dan kita akan melakukan pembahasan secara bertahap untuk entry jurnal UD Buana ini. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas transaksi pertama sampai dengan transaksi yang ke-7. Baik Sobat Milenial, sekarang kita lakukan pembahasan. Kita mulai dari dokumen transaksi yang nomor 1, di mana di sini ada bukti pengeluaran kas dari UD Buana nomor PKK 12-1 tanggal 1 Desember 2021. Dibayar kepada karyawan UD Buana Jakarta jumlah 2.500.000. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2021. Jadi kalau di sini bukti pengeluaran kas, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas ya, atau cash payment journal. Dimana untuk tanggal di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 1. Tanggal 1, kemudian eviden di sini bukti kita masukkan PKK 12-1. Kemudian untuk deskripsi kita masukkan ya di sini gaji bulan November. Kemudian kalau gaji bulan November berarti nanti bukan dibebankan ke akun payable ya. Tapi untuk bulan November ini biasanya sudah dibuat penyesuaian atau sudah diakui pada bulan November. Kita bisa melihat di sini dalam neraca saldo. Di sini ada akun expense payable ya. Ini artinya beban terutang. Ya, gaji tadi sudah diakui di sini. Berarti sekarang untuk pembayaran di bulan Desember ini, karena dibayar bulan November, kita akan membebankan ke akun expense payable. Ini nomornya 21200. Jadi kita masukkan di sini untuk akun expense payable atau beban terutang. Kemudian akunnya tadi 21200. Total tentu sebesar jumlah yang dibayar 2.500.000 ya. Ini di debit. Kemudian untuk yang di kreditnya untuk cash in bank 2.500.000. Kemudian kalau kita sudah melakukan pencatatan, jangan lupa untuk dokumen transaksi dilakukan penanda tanganan. Ini menandakan bahwa transaksi ini sudah kita bukukan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada percetakan kemenangan jumlah 675.000, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Jadi kalau voucher kas kecil akan kita catat dalam petty cash ya, atau kas kecil. Jadi untuk tanggal kita sesuaikan tanggalnya di sini tanggal 2 ya, tanggal 2. Kemudian evidence itu bukti kita masukkan aja nih P12-1. Kemudian description, sini keterangannya kita buat pembuatan brosur. Dan brosur ini dibuat untuk keperluan iklan. Maka di sini bisa kita masukkan akunnya di sini beban iklan ya, atau advertising expense. Kemudian kode akunnya untuk advertising expense itu 61000. Untuk total kita masukkan jumlah yang dibayar yaitu 675.
Kemudian untuk di kreditnya PT Cash itu jumlahnya sama 675. Di antara debit dan kredit sekarang sudah balance-nya. Kemudian jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Tandanya sudah dilakukan pembukuan. Kemudian kita lihat yang ketiga. Bukti yang ketiga ya. Di sini bukti penerimaan kas BKM 12-1. Diterima dari JP Elektron Menteng Jakarta 34.100.000. Pelunasan faktur tanggal 25 November 2021. Jadi karena penerimaan kas, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Untuk tanggal, ya kita buat tanggal 3, kemudian evidence kita masukkan bukti BKM. Kemudian untuk deskripsi kita buat nama dari customernya. Kemudian jumlah ini tentu masuk ke dalam kas in bank ya. Masuk ke dalam kas in bank 34.100.000. Kemudian di kreditnya tentu dia mengurangi jumlah piutang karena ini merupakan pelunasan dari faktur 34.100.000. Karena jumlah antara debit dan kredit sudah balance. Kemudian jangan lupa untuk bukti dilakukan penanda tanganan. Kemudian untuk yang keempat, di sini ya voucher kas kecil. Buktinya V12-2 tanggal 4 dibayar kepada PLN dan Telkom jumlah 975, rekening bulan November 2021. Kemudian teleponnya pun bulan November 2021. Jadi karena di sini voucher kas kecil, kita masukkan ke dalam PT Cash. Jadi tanggalnya kita buat tanggal 4 ya, sesuai dengan tanggal di sini 4. Kemudian evidence buktinya kita masukkan V12-2, keterangannya di sini listrik dan telepon bulan November. Kemudian untuk beban di sini karena bulannya bulan November ya, bulan November. Dan di bulan November ini sudah dilakukan penyesuaian di akhir bulan. Nah, jika kita lihat di sini ada akun expense payable. Jadi untuk pembayaran di bulan Desember kita bebankan ke akun expense payable, bukan ke listrik dan telepon lagi. Dapat kita masukkan di sini untuk akunnya expense payable. Kemudian nomornya sesuaikan 21200. Jumlah yang dibayar di sini adalah 975 di debit ya, kemudian di kreditnya PT Cash 975. Nah, sudah sama ya debit dengan kredit, dan jika ini sudah kita bukukan, jangan lupa dokumen dilakukan penanda tanganan. Kita lanjut dengan dokumen transaksi yang nomor 5, di mana di sini ada faktur penjualan dari UD Buana tanggal 6 Desember tahun 2021 kepada Digital Elect jumlah 286 juta, perincian kuantiti 9 HPP 14 ya, dengan harga jual 18 juta, sehingga total harga menjadi 162 juta, PPN 16.200.000 dan jumlahnya 178.200.000. Kemudian 7 unit untuk DL15 harganya 14 juta, total harga menjadi 98 juta, PPN 9.800.000 dan jumlah menjadi 107.800.000. Kemudian jumlah harga keduanya 260 juta, PPN 26 juta dan jumlahnya 286 juta. Di atas transaksi ini karena merupakan penjualan, maka akan kita catat dalam jurnal penjualan atau sales journal. Untuk tanggal kita buat di sini tanggalnya tanggal 6. Kemudian untuk invoice kita masukkan bukti invoice di sini. Kemudian description kita masukkan keterangan ya, ini Digital Elect. Dan untuk rep kita kosongkan. Dan atas penjualan ini tentu di debitnya akan muncul akun receivable ya, atau piutang dagang. Kemudian untuk di kreditnya ini tentu akan menambah dari jumlah penjualan.
karena ini merupakan penjualannya, sales of merchandise. Kemudian di sini ada dikenakan PPN, namanya PPN keluaran, atau di sini VAT out, value added tax out ya, 26 juta, sehingga debit dan kredit sekarang balance. Dan atas penjualan ini, karena sistemnya di sini adalah sistem perpetual persediaan, maka kita harus mengakui berapa besarnya harga pokok penjualan. Dengan terlebih dahulu kita harus mencatat atas pengeluaran barang ini ke dalam kartu persediaan. Nah, kita buat yang pertama tanggal 6, kemudian untuk evidence atau bukti kita masukkan buktinya ini F12 datar 1, keterangannya adalah penjualan. Dan karena ada penjualan, tentu di sini barangnya adalah barang keluar ya, bukan barang masuk karena dijual. Unitnya berapa di sini? 9. Kita masukkan 9. Kemudian untuk harga kita ambil dari harga pokok di sini, bukan dari harga jual ya. Harga pokok 16 juta. 16 juta. Kemudian jumlahnya 9 kali 16 nanti akan diperoleh nilai 144 juta. Dan saldonya atau balance-nya sekarang tinggal 20 dikurang 9, berarti tinggal 11. Dengan harga masih 16 juta, kas saldo persediaan untuk kartu ini sekarang tinggal 176 juta. Kemudian kita catat untuk persediaan yang berikutnya, untuk yang DL15 tanggalnya sama tanggal 6. Kemudian evidence buktinya kita buat sama F12 datar 1. Deskripsinya kita buat penjualan dan barangnya barang keluar. Di sini yang dijual adalah 7 unit. Jika kita masukkan 7. Dan untuk harga di sini kita masukkan harga pokok sebesar 12.500.000. 7 dikali 12.500.000 akan diperoleh total nilai 87.500.000. Dan saldonya 16 dikurang 7, berarti di sini sekarang tinggal 9. Dengan harga 12.500.000 akan diperoleh nilai persediaan sebesar 112.500.000. Berarti harga pokok barang yang dijual ada 2. Yang pertama ini 87.500, nanti ditambah dengan 144 juta. Nah, ini akan dicatat dalam jurnal umum atau general jurnal, di mana tanggalnya kita buat tanggal 6. Kemudian evidence kita masukkan nomor buktinya F12 datar 1. Dan di debit di sini akunnya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Di kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kemudian untuk ref ini kita kosongkan dulu karena ini nanti baru diisi setelah akun ini kita posting dalam buku besar. Kemudian untuk jumlahnya tadi ini sebesar 231.500.000. Di kreditnya sama 231.500.000. Jadi ini diperoleh tadi dari harga dari barang yang pertama dan harga barang yang kedua ditambahkan. Jadi jika dokumen ini sudah kita catat dalam jurnal penjualan, kemudian dalam kartu persediaan dan dalam jurnal umum, selanjutnya jangan lupa untuk ditandatangani. Ini menandakan bahwa dokumen ini sudah dibukukan. Dan selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang nomor 6. Nah, di sini ada bukti pengeluaran kas. Buktinya PKK 12 datar 2 tanggal 6 Desember. PT Margonda 28.600.000. Pelunasan faktur FK 2011 tanggal 28 November 2021. Ini bukti pengeluaran kas, maka kita akan mencatat dalam jurnal kas keluar atau cash payment journal. Dimana untuk tanggal kita masukkan sesuai tanggal di sini yaitu tanggal 6. Kemudian BKK-nya kita buat ya, sesuai dengan ini BKK 12 datar 2. Keterangan kita buat aja nama perusahaannya di sini atau nama suppliernya PT Margonda karena dibayar ke PT Margonda. Kemudian untuk keperluannya di sini adalah pelunasan faktur, artinya dia membayar utang. Berarti akun payable ya di sebelah debit 28.600. Dan di kreditnya tentu nanti akan masuk ke dalam
cash in bank, yaitu 28.600.000. Jadi balance antara debit dan kredit. Jadi tadi karena merupakan pelunasan faktur, maka dia masuk ke akun payable. Kemudian jika ini sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, kita tanda tangani dokumen transaksi ini. Dan dilanjut dengan dokumen transaksi nomor 7. Ya, di mana di sini ada nota kredit yang dibuat oleh UD Buana nomor NK12 datar 1 ya, tanggal 7 Desember 2021. Jadi kalau di sini namanya nota kredit, berarti itu artinya terjadi retur penjualan. Jadi sebelumnya UD Buana ini sudah menjual kepada Digital Elect, kemudian Digital Elect mengembalikan barangnya, maka diterbitkan nota kredit. Jadi ini namanya retur penjualan kepada Digital Elect, jumlah 55 juta, perincian. Jadi 2 unit kuantitinya HPP 14, harga 18 juta, total 36 juta, PPN 3.600.000 dan jumlahnya menjadi 39.600. Kemudian 1 unit untuk DL 15, kemudian harganya 14 juta, total harga 14 juta, PPN 1.400.000 dan jumlahnya 15.400.000. Sehingga keseluruhan total harga menjadi 50 juta, PPN-nya 5 juta dan jumlahnya 55 juta. Tadi ini akan kita catat nanti dalam jurnal umum ya, atau general jurnal. Kita masukkan ke sini. Ya, tanggalnya kita buat tanggal 7. Kemudian evidence itu buktinya ini NK12 datar 1. Kemudian deskripsinya, kan di sini kita buat untuk akunnya adalah sales return ya, atau retur penjualan. Kemudian atas penjualan ini tadinya dikenakan PPN keluaran ya, maka kita juga harus mengakui PPN-nya ini atau what outcome. Dan di sebelah kreditnya adalah akun receivable atau piutang dagang. Untuk ref kita kosongkan, kemudian jumlah di debit di sini kita masukkan berapa penjualannya, di sini adalah 50 juta. Kemudian PPN-nya di sini adalah 5 juta. Dan untuk akun receivable atau piutangnya adalah 55 juta. Agar lebih mudah kita menandai bahwa ini akun receivable kepada siapa, kita bisa menambahkan keterangan di sini nama suppliernya. Jadi dengan ditulis di sini nama supplier Digital Elect, artinya kita tahu bahwa ini akun receivable dari si Digital Elect. Ya, nanti ketika kita melakukan posting ke buku besar atau buku besar pembantu, kita dapat dengan mudah mengetahui untuk customer yang akun receivable-nya berkurang ini. Kemudian atas penerimaan kembali barang ini tentu akan menambah jumlah persediaan kita. Makanya kita harus mencatat dalam kartu persediaan. Yang pertama dicatat untuk yang HPP 14. Ya, HPP 14 tanggalnya di sini tanggal 7. Kemudian evidennya kita buat untuk NK12 datar 1. Keterangannya adalah retur penjualan. Dan atas penerimaan ini tentu barang kita masuk ya, karena diterima. Jumlahnya adalah 2. Sesuai dengan yang diterima di sini 2. Harganya kita masukkan harga pada saat menjual, harga pokok pada saat menjual yaitu 16 juta. Sehingga totalnya di sini menjadi 32 juta. Dan saldo akhirnya tentu akan bertambah dari 11, kemudian masuk 2, tentu di sini menjadi 13 dan di sini tetap 16 juta. Jumlahnya atau totalnya di sini menjadi 208 juta. Kemudian yang kedua untuk yang DL15, di mana di sini tanggalnya sama tanggal 7, buktinya sama, kemudian keterangannya sama, retur penjualan dan jumlahnya masuk. Ini yang dikembalikan adalah 1 unit, maka di sini masuk 1. Kemudian harganya adalah harga pokok pada saat menjual yaitu 12.500.000 dan totalnya tetap 12.500.000 karena cuma 1 unit. Kemudian saldonya di sini 9 tambah 1 berarti menjadi 12.
Harganya tetap 12.500.000 dan totalnya sekarang di sini menjadi 125 juta. Berarti inilah harga pokok barang yang diterima kembali. Ini pertama 12.500.000 dan yang kedua 32 juta. Nah, ini harus kita catat dalam jurnal umum atau general journal, yaitu dengan cara mendebit merchandise inventory karena barangnya masuk, kita terima ya. Barang kita bertambah di debit, dan di kreditnya di sini adalah cost of goods sold. Yang tadinya sudah dijual, barangnya dikembalikan, maka harga pokok penjualannya pun berkurang, jadi di sebelah kredit. Duitnya di sini adalah sebesar 44.500.000. 44.500.000 juga di kreditnya. Ini berasal dari harga pokok barang yang pertama di sini 32 juta, kemudian harga pokok barang yang kedua 12.500.000. Dan jika ini sudah kita catat, selanjutnya jangan lupa untuk dokumen dilakukan penandatanganan. Demikian pembahasan transaksi pertama sampai dengan ke-7. Silahkan ikuti pembahasan transaksi selanjutnya dalam video saya berikutnya untuk transaksi yang ke-8 sampai dengan transaksi ke-13. Terima kasih.